Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin 17 Januari 2022. Bersama saya, Arni Magdalia. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan di pagi hari ini. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan. Kami hendak memulai hari ini. Kiranya melalui renungan pagi ini yang kami akan dengar dapat menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami melangkah maju. Kami menapaki hari baru yang Engkau izinkan bagi kami nikmati. Ini doa dan sembahyang kami yang kami hantarkan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Habakuk pasal 2 ayatnya yang keempat. Begini bunyinya: sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat kita menutup tahun di 2021, kita melangkah dengan membawa beberapa catatan, juga harapan yang mengawali langkah kita di tahun baru 2022 ini. Tentunya harapan bagi kehidupan yang lebih baik, ambisi untuk kelompok pelajar, atau yang sedang merancang masa depan dengan berbagai pertimbangan untuk mencapai tujuan sesuai dengan harapan masing-masing. Kadang juga dengan berbagai rencana yang ada, yang terkadang gagal dan tidak terrealisasi, memberi ruang bagi kita untuk mempertanyakan kehadiran Allah dalam setiap hal yang kita lakukan. Dalam masa-masa sulit yang kita alami, apakah kita masih bisa mengasihi Allah dan mencari hadiratnya? Atau kita malah mempersalahkan dan mempertanyakan kehadiran Allah di tengah kita umatnya? Dalam kisahnya, kehadiran Nabi Habakuk pada saat itu dengan sikap yang rendah hati, ia menunggu dan memohon akan jawaban Tuhan bagi pergumulan yang sedang dialaminya dalam konteks kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu. Keraguan dan keterbatasannya sebagai seorang nabi, dia terus meminta dan memohon kepada Allah, mencari apa yang menjadi kehendaknya. Begitu pula pada saat kita menghadapi masalah yang terjadi, doa menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk membangun hubungan pribadi bersama dengan Tuhan. Melalui doa, kita berbicara kepada Tuhan. Dan melalui firman-Nya, kita memberikan ruang bagi Allah untuk berbicara kepada kita. Kini, kita dapat melihat hubungan kita dengan orang lain saat semua terasa begitu menyakitkan. Ketika setiap orang mengalami kesulitan masing-masing, sehingga kita juga merasa tidak satu pun kenalan yang dapat menolong kita. Hingga kita tersadar betul bahwa yang dapat menopang kita adalah Allah. Allah satu-satunya sumber pengharapan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nabi Habakuk dalam doa, permohonan yang disampaikannya tidak juga secara langsung mendapat jawaban dari apa yang dia sampaikan. Namun dengan hikmat yang dari Tuhan, sebagai seorang nabi, dia menunggu jawaban Tuhan. Dia melihat waktu Tuhan yang tepat bagi kehidupan bangsanya pada saat itu. Ketika kita memohon dan berdoa kepada Allah, bukan kehendak kita yang harus jadi dan disegerakan terjadi, melainkan waktu Allah dan kehendaknya yang dinyatakan atas kita. Nabi Habakuk tentunya menyadari bahwa dia hanyalah alat di tengah bangsa pada saat itu. Sehingga ketika dia memohon akan jawaban Tuhan,
ada sikap rendah hati dan kerelaan untuk menanti janji Tuhan. Kadang kita sulit untuk memahami keadaan yang kita alami. Tetapi mari kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, karena sejatinya kita adalah manusia yang terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ada Allah yang terus menopang kita untuk terus melangkah. Dalam ayat 4 dengan jelas mengatakan bahwa orang percaya akan hidup oleh percayanya. Jika kita lihat dalam bahasa aslinya, orang benar diartikan dari kata sadek, kata yang merujuk pada seseorang yang benar dalam karakternya maupun perilakunya. Benar secara moral. Orang benar akan hidup dengan iman. Dengan iman yang tentunya didasari atas firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, standar moral orang Kristen bukan bersumber dari luar, melainkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita orang percaya. Dan hasil akhir dari perjalanan iman ialah hukum Allah terpelihara, yaitu kasih. Karena kasih, Nabi Habakuk mau melihat kondisi bangsa pada saat itu sebagai pergumulan yang harus disampaikan kepada Allah. Karena kasih pula, kita terus digerakkan untuk hidup dalam jalan kebenaran. Kiranya kita semakin memiliki kerenduan dan kerendahan hati untuk membangun relasi bersamanya. Kita terus memelihara perintahnya dengan menghidupi kasih itu, baik kepada diri sendiri dan orang lain, melalui ucapan, doa, tindakan yang kita lakukan, dimulai dari hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa untuk menutup renungan di pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, kami bersyukur Engkau boleh mengizinkan kami memulai hari ini. Kami bersyukur Engkau boleh mengizinkan kami mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah di dalam Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami terus hidup sesuai dengan janji-janji-Mu. Terus hidup sesuai apa yang menjadi perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang kami landaskan di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari baru bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kiranya kita terus berpengharapan kepada Allah, Sang Sumber kasih itu. Tuhan memberkati.